Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, dari undang-undang ini menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama itu ada peningkatan akses kesehatan, yaitu mendorong penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Yang kedua ada penanggulangan penyakit, yaitu mengedepankan upaya pencegahan penyakit serta penanganan yang lebih efektif. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat, yaitu memperkuat program kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Kemudian yang keempat ada pengaturan obat dan makanan. Yang kelima ada partisipasi masyarakat, yaitu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan. Nah, jadi tujuan undang-undang ini adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, mengatur profesi keperawatan di Indonesia, di mana ini menjelaskan tentang menetapkan peran, wewenang, dan tanggung jawab perawat. Undang-undang ini mencakup pengkajian keperawatan, penetapan diagnosis, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan keperawatan, serta evaluasi hasilnya. Perawat juga diberikan kewenangan untuk melakukan praktik mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya. Nah, selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan perawat dalam kerangka hukum yang jelas. Nah, kemudian ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang, yaitu perawat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Hak perawat meliputi perlindungan hukum, imbas jasa, dan fasilitas kerja sesuai standar. Mereka kewajiban mencakup penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, menghormati hak pasien, dan mematuhi standar profesi serta prosedur operasional. Tanggung jawab perawat dapat berupa tanggung jawab hukum administrasi, perdana, dan pidana jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam praktik keperawatan. Kemudian ada pengertian hukum, keperawatan, dan kesehatan. Yang pertama itu ada hukum kesehatan adalah seperangkat aturan yang mengatur praktik kesehatan, termasuk hak pasien, tanggung jawab tenaga medis, dan regulasi layanan kesehatan. Sementara itu, hukum keperawatan adalah aturan yang spesifik mengatur praktik keperawatan, termasuk etika, tanggung jawab profesional, dan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi keduanya ini bertujuan untuk melindungi pasien dan memastikan kesehatan yang berkualitas. Kemudian ada tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan. Yang pertama itu ada melindungi pasien, yaitu menjamin keselamatan dan hak pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Yang kedua ada standarisasi praktik, yaitu menetapkan standar profesionalisme dan etika dalam praktik keperawatan. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu memastikan tenaga kesehatan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang keempat ada peningkatan kualitas layanan, yaitu mendorong perbaikan dan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang kelima ada perlindungan tenaga kesehatan, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian ada pengertian malpraktik dan kelalaian dalam keperawatan profesional, yaitu adalah malpraktik dalam praktik keperawatan nasional merujuk pada tindakan atau kelalaian perawat yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien yang tidak sesuai dengan standar praktik keperawatan yang diakui. Nah, jadi kelalaian di sisi lain adalah kurangnya perhatian atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh perawat yang berdampak negatif pada keselamatan dan kesehatan pasien. Nah, jadi keduanya dapat berakibat hukum dan etis bagi perawat.